Sebuah tawaran di tengah pasar. Saat itu pukul 2 siang, sebuah kunjungan biasa ke pasar. Tetapi tiba-tiba, seorang wanita memegang lengan saya. Hanya dengan 300.000 rupiah, akan saya berikan pelayanan yang memuaskan. Seketika kepala saya menjadi kosong. Apa? Mungkinkah maksudnya benar-benar seperti itu? Saya menatap kembali wanita yang kelihatannya berusia sekitar 55 tahun ini. Wow, bentuk tubuhnya ternyata lebih bagus dari yang saya kira. Riasan wajahnya tebal dan ia mengenakan pakaian yang ketat. Aku tidak percaya hal seperti ini terjadi padaku. Jantungku mulai berdebar kencang. Bagaimana? Tanyanya. Tidak akan mengecewakan. Sentuhan tangannya yang memegang pergelangan tanganku terasa begitu lembut. Aroma parfumnya pun, sepertinya ia sudah mempersiapkan segalanya. Saya sudah tidak peduli lagi dengan pandangan orang-orang di sekitar. Wanita ini, ternyata lebih menarik dari yang kupikirkan. Selama 50 tahun hidup, ini adalah tawaran pertama yang pernah kuterima. Kita harus pergi kemana? Akhirnya, saya yang bertanya lebih dulu. Saat itu juga saya sadar. Saya benar-benar telah terjerat. Tapi ini bahkan belum permulaannya. Di balik tawaran 300.000 rupiah itu, sebuah kebenaran mengejutkan telah menanti. Sebelum memulai cerita, subscribe dan like akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Semuanya gratis. Jadi saya akan sangat berterima kasih jika Anda mau menekannya. Baiklah, mari kita mulai cerita hari ini. Pukul 2 siang, terik matahari di pasar tradisional membuat keringat membasahi dahi Budi. Di usianya yang ke-50, ia sudah benar-benar terbiasa dengan kehidupan seorang diri. Keluar rumah, untuk membeli bahan makan siang seperti ini adalah seluruh aktivitas sosialnya. Mungkin hari ini masak sayur asem saja? Pikirnya sambil melewati lapak sayuran. Saat itulah, tiba-tiba sebuah tangan menyentuh lengannya dengan lembut. Merasakan sensasi seperti tersengat listrik, Budi terkejut dan menoleh ke belakang. Seorang wanita berusia sekitar 55 tahun berdiri di sana. Budi mengenalnya sebagai Bu Dewi. Biasanya ia adalah seorang pedagang sayur, tapi hari ini ada yang berbeda. Riasan wajahnya lebih tebal dari biasanya, dan ia mengenakan blus yang lebih ketat di badan. Pakaian itu samar-samar memperlihatkan lekuk dadanya. Tanpa sadar, Budi merasa pandangannya tertarik ke arah sana. Aneh, penampilannya benar-benar berbeda dari biasanya. Dewi melangkah lebih dekat ke arah Budi. Jarak mereka begitu dekat hingga Budi bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Ada waktu sebentar? Bisiknya. Ada getaran aneh dalam suaranya, tetapi di saat yang sama juga terdengar menggoda. Jantung Budi mulai berdetak sedikit lebih cepat. Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Hanya dengan 300.000 rupiah, kita bisa bersenang-senang, kata Dewi. Mendengar itu, Budi seketika membeku. Pikirannya menjadi kosong. Ia bisa merasakan beberapa orang di sekitarnya menoleh. Lihat itu, Bu Dewi sedang apa? Kenapa dia bicara sedekat itu dengan laki-laki itu? Suara bisik-bisik dari para pedagang lain mulai terdengar. Wajah Budi seketika memerah. Jangan-jangan maksudnya benar-benar seperti itu? Dan apa semua orang bisa mendengarnya? Ia tidak percaya dengan telinganya sendiri. Selama 50 tahun hidup, ia belum pernah menerima tawaran seperti ini. Ia melirik sekeliling dengan cepat dan melihat beberapa pedagang sedang menatap ke arah mereka. Laki-laki itu mencurigakan, ya? Bu Dewi aneh sekali akhir-akhir ini. Bukannya jualan, malah melakukan apa itu? Suara gunjingan itu semakin kencang. Budi merasakan seluruh tubuhnya memanas. Berdiri di tengah tatapan seperti ini saja sudah merupakan siksaan. Dewi memegang pergelangan tangan Budi dengan lembut. Sentuhannya halus dan hangat. Aroma parfum melati yang samar menggelitik hidungnya. Budi merasakan tubuhnya bereaksi. Jantungnya mulai berdebar kencang dan mulutnya terasa kering. Di saat yang sama, tatapan orang-orang di sekitar terasa semakin tajam. Hei, mereka berdua itu mencurigakan. Bu Dewi sudah gila, ya? Suara orang-orang terdengar semakin jelas. Budi merasakan campuran emosi yang rumit antara malu, bingung,
dan gairah yang aneh. Bagaimana? Tidak akan mengecewakan, suara Dewi menjadi lebih lembut. Dari sorot matanya, Budi merasakan sebuah keputusasaan dan sesuatu yang lain. Budi merasa bimbang. Apakah hal seperti ini benar-benar terjadi? Pada orang biasa sepertiku, di saat yang sama, rasa ingin tahu dan hasrat mulai merayap dalam dirinya. Sudah terlalu lama ia hidup sendiri, ia merindukan kehangatan seorang wanita. Apakah maksud Anda benar-benar seperti itu? Budi bertanya dengan hati-hati. Ia bisa merasakan suaranya sendiri bergetar. Dewi mengangguk sambil tersenyum penuh arti. Saya lihat Bapak sepertinya kesepian. Kata-kata itu menusuk hati Budi. Seolah-olah Dewi bisa membaca situasinya dengan tepat. Bagaimana dia tahu? Apa aku terlihat begitu kesepian? Budi ragu sejenak. Secara rasional, ia berpikir ini adalah hal yang aneh, tetapi secara emosional, sulit baginya untuk menolak. Sentuhan tangan Dewi terasa semakin lembut. Kita harus pergi kemana? Akhirnya, ia membuka mulutnya. Kata-kata itu keluar begitu saja, bahkan ia sendiri terkejut. Rumah Dewi adalah sebuah rumah petak sederhana di lantai 2, di sebuah gang di belakang pasar. Sambil mengikuti Dewi menaiki tangga, Budi merasakan detak jantungnya semakin cepat. Apa ini benar-benar terjadi? Berbagai macam imajinasi melintas di benaknya. Di saat yang sama, sedikit rasa bersalah muncul. Apakah ini hal yang benar untuk dilakukan? Tapi kan ini kemauan kami berdua. Sambil melihat Dewi berjalan di depannya, Budi mengamati bentuk tubuhnya dengan lebih saksama. Untuk usianya, tubuhnya sangat proporsional dan cara berjalannya pun anggun. Ternyata dia cukup menarik, pikirnya, lalu Budi memarahi dirinya sendiri. Kenapa pikiranku jadi sekotor ini? Saat Dewi membuka pintu, sebuah kamar yang tertata rapi muncul, berbeda dari dugaannya. Interior yang bersih dan pencahayaan yang temaram membuat seluruh ruangan terasa nyaman. Silakan masuk, kata Dewi sambil mempersilakan Budi masuk dan menutup pintu. Saat itu, Budi benar-benar merasa bahwa mereka hanya berdua di dalam ruangan itu. Aroma terapi yang lembut menyebar di dalam ruangan. Itu adalah aroma lavender, yang sepertinya memiliki efek menenangkan. Tubuh Budi perlahan mulai rileks. Mau minum? Tanya Dewi, tetapi Budi menggelengkan kepala. Saat ini, situasi itu sendiri jauh lebih penting daripada hal lain. Dewi berdiri di hadapan Budi. Dengan hati-hati, tangannya menyentuh kancing kemeja Budi. Budi merasa napasnya tertahan. Sudah sangat lama sekali ia tidak merasakan sentuhan tangan seorang wanita. Aku benar-benar tidak menyangka akan seperti ini. Tapi saat itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar jendela. Gedebuk. Gedebuk. Wajah Dewi seketika pucat pasi. Sikapnya yang santai dan menggoda beberapa saat yang lalu lenyap tak berbekas. Wajahnya kini dipenuhi ketakutan. Budi merasa bingung. Ada apa? Kenapa tiba-tiba jadi begini? Tangan Dewi terlepas dari kemejanya. Seluruh tubuhnya mulai bergetar. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Budi. Tetapi Dewi tidak menjawab dan hanya menatap ke arah jendela. Suara di luar jendela semakin kencang. Brak, brak, brak. Kali ini seperti suara sesuatu yang memukul dinding. Budi mulai merasa cemas. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ia bingung melihat perubahan drastis pada Dewi. Wanita yang beberapa menit lalu menggodanya kini tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Terdengar suara laki-laki yang kasar dari luar jendela. Dewi, aku tahu kamu di dalam. Logatnya terdengar cadel seperti orang mabuk. Dewi mencengkeram lengan Budi. Tangannya terasa dingin seperti es. Budi akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Ini bukan pertemuan biasa. Berbagai dugaan muncul di kepalanya. Jangan-jangan laki-laki itu suaminya? Atau mantan suami? Situasi menjadi semakin rumit. Budi merasa seperti terjebak dalam sesuatu. Suara di luar jendela semakin keras. Brak, brak, brak. Kali ini suara itu seperti memukul jendela secara langsung. Getarannya terasa di seluruh ruangan seolah-olah kaca akan pecah. Budi merasa jantungnya seperti akan meledak.
Ia tidak pernah bermimpi akan berada dalam situasi seperti ini. Dewi merapat ke tubuhnya, bersandar sepenuhnya pada Budi. Kehangatan tubuhnya terasa, tetapi Budi juga bisa merasakan betapa takutnya Dewi. Tolong saya, pinta Dewi dengan suara bergetar. Saat itulah Budi mulai memahami situasinya. Jadi ini alasannya dia menawarkan 300.000 rupiah. Dia benar-benar membutuhkan pertolongan. Tapi Budi masih tidak mengerti mengapa Dewi harus menggunakan cara seperti itu untuk mendekatinya. Siapa orang itu? Tanya Budi hati-hati. Ekspresi penuh penderitaan melintas di wajah Dewi. Mantan suami saya. Mendengar jawabannya, Budi mengangguk. Sudah kuduga. Dari luar, suara pria itu semakin keras. Kalau tidak buka pintu, aku akan masuk lewat jendela. Dewi mencengkeram ujung baju Budi dengan erat. Kami sudah bercerai 6 bulan, tapi dia terus seperti ini. Keputusasaan terdengar jelas dalam suaranya, perasaan Budi campur aduk. Awalnya ia mengharapkan pertemuan biasa, tetapi sekarang ia berada dalam situasi yang sama sekali berbeda. Tapi aku tidak bisa meninggalkan orang yang ketakutan seperti ini. Pikiran itu mengejutkan Budi sendiri. Sejak kapan ia mulai peduli pada orang lain seperti ini? Ia pikir, setelah hidup sendiri begitu lama, kepeduliannya pada orang lain telah memudar. Tenang saja. Saya akan di sini, kata Budi sambil menutupi tangan Dewi dengan tangannya. Saat itu, ia merasakan emosi yang berbeda. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kasihan. Tatapan mata Dewi yang menatapnya juga menunjukkan sesuatu yang lebih dari rasa terima kasih. Suara di luar jendela mereda sejenak. Tapi keduanya tidak bisa lengah. Budi sama sekali tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku benar-benar tidak menyangka hari ini akan menjadi seperti ini. Ia sedang menjalani hari yang paling tak terduga dalam hidupnya. Ketika suara di luar mereda, Budi menghela napas lega. Namun, ekspresi Dewi masih tegang. Apakah dia sudah pergi? Tanya Budi hati-hati, tetapi Dewi menggelengkan kepala. Tidak. Saat seperti ini justru lebih berbahaya. Keputusasaan terdengar dalam suaranya. Budi menatap wajah Dewi dengan saksama. Bekas riasan yang luntur terlihat jelas, dan bibirnya bergetar. Orang ini benar-benar butuh pertolongan. Pikiran itu mengejutkan Budi. Hasrat atau harapan yang ia rasakan di awal telah lenyap. Sebagai gantinya, muncul perasaan ingin melindungi wanita ini. Waktu berlalu dan malam semakin larut. Dewi memasak Indomie sederhana, tetapi keduanya tidak bisa makan dengan benar. Rasa tegang membuat makanan sulit ditelan. Maafkan saya, kata Dewi tiba-tiba sambil menundukkan kepala. Maaf sudah menipu Anda dengan cara ini. Mendengar kata-kata itu, Budi akhirnya mengerti segalanya. Jadi dari awal tujuannya bukan itu. Ia merasakan kekecewaan yang aneh sekaligus kelegaan. Kekecewaan itu adalah perasaan yang bahkan ia sendiri tidak bisa pahami. Kenapa Anda mendekati saya dengan cara seperti itu? Tanya Budi. Dewi tersenyum getir. Jujur saja, saya terlalu takut untuk sendirian, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kalau saya hanya minta tolong, saya rasa tidak akan ada yang mau datang. Hati Budi terasa sakit mendengar kata-katanya. Betapa putus asanya dia hingga memilih cara seperti itu. Jadi, saya menggunakan cara yang akan menarik perhatian para pria. Suara Dewi semakin mengecil. Hati Budi terasa campur aduk. Ada perasaan tertipu, tetapi di saat yang sama, ia juga bisa memahami situasinya. Tiba-tiba, terdengar suara dari pintu depan. Ceklek, ceklek. Suara gagang pintu yang diputar. Wajah Dewi kembali pucat. Dia punya kuncinya, katanya dengan suara bergetar. Jantung Budi kembali berdebar kencang. Apa dia benar-benar akan masuk? Terdengar suara pintu yang perlahan terbuka. Lalu terdengar suara langkah kaki dari arah pintu masuk. Langkah yang lambat namun pasti. Budi menyembunyikan Dewi di belakangnya dan menatap ke arah pintu. Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa kulakukan? Tubuhnya menegang. Namun, orang yang muncul dari balik pintu membuat Budi terkejut. Bukan pria kasar yang ia bayangkan,
melainkan seorang nenek berusia sekitar 60-an, pakaiannya rapi dan wajahnya ramah. "Dewi, kamu tidak apa-apa?" tanya nenek itu dengan suara cemas. Dewi keluar dari belakang Budi dengan ekspresi bingung. "Ibu, bagaimana ibu bisa ke sini?" Budi tidak bisa memahami situasinya. "Ibu, kalau begitu, pria tadi siapa?" Pikirannya menjadi kacau. Nenek itu menatap Dewi dengan cemas dan berkata, "Tetangga bilang kalau si Agus datang lagi." Mendengar nama Agus, ekspresi Dewi menjadi muram. Budi baru sadar bahwa Agus adalah nama mantan suaminya. "Tapi, Bu, sekarang sudah tidak apa-apa," kata Dewi sambil menunjuk Budi. "Bapak ini sedang membantu saya." Nenek itu baru benar-benar memperhatikan Budi. Pandangannya menelusuri wajah Budi sebelum kembali ke Dewi. "Dewi, ibu sudah bilang jangan melakukan cara seperti ini." Ada nada khawatir dalam suara nenek itu. Budi semakin bingung. Cara seperti ini maksudnya apa? Dewi menundukkan kepala dan menjawab, "Tidak ada cara lain, Bu. Tapi dengan menipu para lelaki seperti ini." Mendengar kata-kata ibunya, Budi menajamkan telinganya. "Para lelaki? Berarti bukan hanya aku yang ditipu?" Saat itu, Budi menyadari bahwa ia berada dalam situasi yang sama sekali berbeda. Dewi memohon pada ibunya, "Ibu, bapak ini berbeda dari yang lain." "Apa bedanya?" tanya ibunya tajam. Budi merasa terasing meskipun mereka sedang membicarakannya. "Yang lain? Sebenarnya apa yang terjadi?" Rasa ingin tahu dan kecurigaannya semakin besar. Nenek itu berbicara langsung kepada Budi. "Anak muda, coba ceritakan bagaimana cara anak saya ini mendekati Anda." Budi bingung, ia tidak tahu harus menjawab apa. Tidak mungkin ia mengatakan bahwa di pasar ia mendapat tawaran seperti itu seharga Rp300.000. Saat ia ragu-ragu, Dewi lebih dulu angkat bicara. "Seperti biasa, Bu." Nenek itu menghela napas dan mulai menjelaskan pada Budi. Anak ini jadi aneh akhir-akhir ini. Ada kekhawatiran yang mendalam dalam suaranya. Apakah karena stres akibat mantan suaminya? Budi bertanya hati-hati. "Anehnya seperti apa?" Nenek itu menatap Dewi dan berkata, "Dia membuat penawaran aneh pada para pria." "Ibu." Dewi panik dan mencoba menghentikan ibunya, tetapi ibunya melanjutkan. Dengan cara seolah-olah akan memberikan sesuatu dengan imbalan uang. Budi akhirnya mulai memahami situasinya. Jadi maksudnya memang seperti itu? Atau? Pikirannya semakin rumit. Tapi sebenarnya, tidak ada apa-apa. Kata-kata ibunya selanjutnya membuat Budi terkejut. Dia hanya membawa mereka pulang, lalu memberi teh atau makanan, kemudian menyuruh mereka pergi. Wajah Dewi memerah. "Ibu, kenapa ibu bicara seperti itu?" "Ibu hanya mengatakan yang sebenarnya," kata nenek itu sambil menoleh ke Budi. Anak ini sangat kesepian. Budi akhirnya bisa memahami situasi yang sebenarnya. Jadi, Dewi berpura-pura menggoda para pria, tapi sebenarnya dia hanya ingin ada yang menemaninya. Tapi kenapa ia memilih cara seperti itu? Tapi kenapa Anda mendekati orang dengan cara seperti itu? Budi bertanya langsung pada Dewi. Dewi menundukkan kepala dan menjawab dengan suara pelan, "Kalau hanya minta tolong, tidak ada yang mau datang. Tapi kalau dengan tawaran seperti itu, mereka mau datang." Kata-katanya membuat Budi merasa sedih. Betapa kesepian dan putus asanya dia hingga memilih cara seperti itu. Nenek itu berterima kasih pada Budi. "Setidaknya, Anda tetap menemaninya sampai akhir." "Bagaimana dengan yang lainnya?" tanya Budi penasaran. "Kebanyakan, setelah tahu situasinya, mereka marah-marah lalu pergi," jawab nenek itu. Budi menatap Dewi. Dia masih menundukkan kepala. Berapa banyak penolakan dan penghinaan yang telah ia terima? Hati Budi terasa sakit. Saat itu, ia membuat keputusan yang mengejutkan dirinya sendiri. "Kalau tidak apa-apa, bolehkah saya terus datang ke sini?" Dewi dan ibunya menatapnya dengan ekspresi terkejut. "Benarkah?" Suara Dewi terdengar penuh harapan. Budi mengangguk dan berkata, "Kalau Anda takut sendirian, saya akan sesekali mampir." Mendengar itu, mata Dewi berkaca-kaca. Terima kasih banyak." Sejak hari itu, rutinitas Budi berubah total. Setiap pukul 6 sore, ia mengunjungi rumah Dewi.
Awalnya ia pikir itu hanya rasa kasihan, tetapi perlahan perasaan lain mulai tumbuh. Aneh. Kenapa aku jadi begitu memikirkannya? Budi tidak bisa memahami perasaannya sendiri. Dewi juga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi penampilan menggoda atau tawaran yang ambigu. Sebaliknya, ia menyiapkan makan malam yang sederhana namun tulus untuk menunggunya. Hari ini saya masak sayur lodeh, kata Dewi sambil tersenyum malu-malu. Senyum alaminya terlihat jauh lebih indah daripada ekspresi menggoda yang pertama kali ia lihat. Budi tanpa sadar jadi lebih sering memperhatikannya. Wajahnya tanpa riasan terlihat lebih nyaman, dan penampilannya dengan daster biasa terlihat lebih menarik. Enak sekali, kata Budi tulus. Rasanya hangat. Tidak bisa dibandingkan dengan Indomie yang biasa ia makan sendirian. Wajah Dewi berseri-seri. Benarkah? Padahal saya tidak pandai memasak. Siapa yang bilang begitu? Tanya Budi heran. Ekspresi Dewi seketika menjadi muram. Mantan suami saya, suaranya mengecil. Budi bisa menebak betapa banyak luka yang telah diterima Dewi. Karena kata-kata seperti itu, dia jadi kehilangan kepercayaan diri. Saat itu, Budi merasa marah. Ia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang bisa menghancurkan orang lain seperti itu. Orang itu salah. Ini benar-benar enak. Pujian tulus dari Budi membuat mata Dewi berkaca-kaca. Terima kasih. Tidak pernah ada yang mengatakan ini padaku. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Budi terus memikirkan Dewi. Perasaan apa ini? Sepertinya bukan sekadar kasihan, tetapi terlalu rumit untuk menemukan jawabannya. Seminggu kemudian, pada suatu malam, krisis yang sesungguhnya datang. Ketika Budi tiba di rumah Dewi, pintu depannya sudah rusak. Aneh. Ada apa ini? Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia masuk dengan hati-hati dan menemukan Dewi meringkuk di sudut ruangan. Wajahnya lebam dan bajunya robek. Bu Dewi. Budi segera berlari menghampirinya. Melihatnya, Dewi menangis lega. Pak Budi, syukurlah. Ada apa? Siapa yang melakukan ini? Seluruh tubuh Budi bergetar karena marah. Sudah lama ia tidak merasakan emosi seperti ini. Agus. Datang mabuk-mabukan, jelas Dewi dengan suara bergetar. Dia marah karena tahu, Bapak datang setiap hari. Budi merasa bersalah karena Dewi terluka karenanya. Di saat yang sama, kemarahannya pada Agus memuncak. Bagaimana bisa dia melakukan hal ini? Kita harus ke rumah sakit. Budi mencoba memapah Dewi, tetapi Dewi memegang lengannya. Tidak usah, saya tidak apa-apa. Mana mungkin tidak apa-apa. Suara Budi meninggi, penuh emosi. Ia sendiri terkejut dengan reaksinya yang begitu keras. Dewi menggenggam tangan Budi dengan erat. Saya benar-benar tidak apa-apa, karena ada Bapak di sini. Saat itu, Budi sadar. Ia tidak hanya sekadar menolong Dewi. Aku menyukai wanita ini. Kesadaran itu mengejutkan. Entah sejak kapan, Dewi telah menjadi sosok yang istimewa baginya. Bu Dewi, panggil Budi. Dewi pun menatap matanya. Perasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata mengalir di antara mereka. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari pintu depan. Dewi, aku datang lagi. Itu suara Agus. Kali ini terdengar lebih kasar dan berbahaya. Budi menyembunyikan Dewi di belakangnya dan melangkah maju ke arah pintu. Kali ini, aku yang harus menghentikannya. Tekad yang kuat tertanam di hatinya. Agus masuk ke dalam. Dia adalah seorang pria berusia akhir 50-an, berjalan terhuyung-huyung karena mabuk, tapi tatapan matanya tajam dan berbahaya. Sedang apa kau di sini? Teriak Agus pada Budi. Apa yang kau lakukan dengan wanitaku? Budi menjawab dengan tenang, Bu Dewi bukan wanitamu lagi. Kalian sudah bercerai. Apa? Wajah Agus berubah marah. Berani-beraninya kau. Saat ia mengangkat tinjunya, Budi lebih dulu menangkap lengannya. Di usianya yang ke-50, Budi masih memiliki kekuatan. Dulu waktu muda ia pernah belajar pencak silat, jadi tubuhnya masih kokoh. Hentikan, suara Budi terdengar mengancam. Ia sendiri terkejut dengan nada bicaranya yang begitu tegas. Agus kaget dan mencoba melepaskan tangannya, tetapi Budi tidak melepaskannya. Jangan ganggu dia lagi.
Kau ini siapa berani ikut campur? Teriak Agus, tetapi Budi tidak goyah. Saya adalah orang yang melindungi Bu Dewi. Mendengar itu, wajah Agus semakin geram. Melindungi, lucu sekali. Ia mencoba memukul Budi dengan tangan yang lain, tetapi Budi dengan cepat menghindar. Lalu ia memelintir lengan Agus dan melumpuhkannya. Aduh, lepaskan, teriak Agus kesakitan. Budi berkata dengan dingin, jangan pernah datang ke rumah ini lagi, atau saya akan lapor polisi. Apa? Buktinya sudah cukup, pintu yang kau rusak, dan luka-luka Bu Dewi. Mendengar kata-kata Budi, nyali Agus mencut. Ia tahu jika polisi ikut campur, situasinya akan merugikan dirinya. Baiklah, baik. Aku mengerti. Agus menyerah. Begitu Budi melepaskannya, Agus lari keluar rumah. Jangan kembali lagi, teriak Budi ke punggungnya. Setelah suara langkah kaki Agus benar-benar hilang, Budi kembali ke Dewi, dia masih gemetar di sudut ruangan. Sekarang sudah aman, Budi memeluknya dengan lembut. Dewi mulai menangis di pelukannya. Terima kasih banyak. Budi juga tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Bu Dewi. Saat ia ragu-ragu, Dewi menatap matanya. Saya juga menyukai Bapak. Saat mereka saling menatap, segalanya berubah. Kesalahpahaman dan kebingungan di awal telah lenyap, hanya menyisakan perasaan yang tulus. Budi mengelus wajah Dewi dengan lembut. Kulitnya terasa halus dan hangat. Anda tidak sendirian lagi. Air mata mengalir dari mata Dewi. Tapi kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan. Budi menyeka air matanya dengan ibu jarinya. Dewi menempelkan tangan Budi ke pipinya dan memejamkan mata. Telapak tangan Budi yang kasar terasa begitu lembut baginya. Pak Budi, bisik Dewi. Suaranya lebih rendah dan serak dari biasanya. Tanpa sadar, Budi mendekatkan dirinya. Dari Dewi, tercium aroma sabun yang lembut bercampur dengan aroma khas tubuhnya. Aroma yang manis dan hangat. Saya sangat membutuhkan Anda, kata Dewi sambil meletakkan tangannya di dada Budi. Detak jantung Budi yang cepat terasa di telapak tangannya. Budi melingkarkan lengannya di pinggang Dewi. Tubuhnya pasrah sepenuhnya. Kehangatan tubuh mereka bercampur, membuat udara di ruangan itu terasa menghangat. Budi mengecup kening Dewi, ciuman yang lembut dan hati-hati. Dewi menghela napas pendek dan melebur dalam pelukannya. Malam ini, jangan tinggalkan saya sendirian, bisik Dewi, membuat jantung Budi berdebar. Saya juga ingin berada di sisimu. Tatapan mata mereka saat saling memandang sudah mengatakan segalanya. Tak perlulah hiada kata-kata. 3 bulan berlalu. Setiap pagi, Budi pergi ke pasar bersama Dewi. Kini ia bukan lagi sekadar pelanggan, melainkan pasangan hidup Dewi. Ia membantu Dewi di lapak sayurnya, berjualan bersama. Awalnya, orang-orang pasar bergunjing. Jadi mereka benar-benar punya hubungan? Akhirnya Bu Dewi menemukan orang baik. Tetapi seiring berjalannya waktu, pandangan orang-orang berubah. Mereka merasakan cinta yang tulus dari cara Budi dan Dewi memperlakukan satu sama lain. Mereka serasi sekali. Bahkan di usia tua, cinta bisa seindah itu ya. Sekarang, lebih banyak tatapan iri yang mereka terima. Budi merasa heran dengan perubahan itu. Awalnya ia disalahpahami, tapi kini ada rasa bangga di hatinya. Dewi juga telah berubah total. Tidak ada lagi ekspresi putus asa atau tawaran yang ambigu. Sebaliknya, ia menunjukkan senyum cerah dan sikap yang penuh percaya diri. Pak Budi, tomat ini bagus tidak? Dewi mengangkat tomat segar sambil tersenyum. Suara tawanya seolah mencerahkan seluruh pasar. Budi menatap Dewi dengan perasaan hangat. Ternyata dia bisa berubah seperti ini. Suatu sore, Ibu Dewi datang ke pasar. Dewi, wajahmu terlihat cerah sekali sekarang, kata ibunya dengan puas. Ini semua berkat Pak Budi, jawab Dewi sambil menatap Budi. Tatapannya penuh dengan cinta yang dalam. Ibunya berterima kasih pada Budi. Terima kasih banyak, ya. Sudah lama sekali saya tidak melihat anak saya tertawa seperti ini.
Budi menjawab dengan rendah hati. Justru saya yang berterima kasih pada Bu Dewi. Hidup saya berubah karenanya. Itu adalah kebenaran. Ia telah lepas dari kehidupan yang sepi dan sendiri, dan sekarang setiap hari terasa penuh harapan. Menjelang matahari terbenam, mereka pulang bersama. Kini Budi tidak lagi pulang ke rumahnya sendiri, melainkan ke tempat ia tinggal bersama Dewi. Malam ini mau dimasakkan apa? Tanya Dewi, tetapi Budi menggelengkan kepala. Hari ini biar saya yang masak. Benarkah? Iya. Saya akan buatkan gulai kambing. Keahlian memasak Budi membuat Dewi terkejut. Keterampilan yang ia pelajari selama hidup sendiri kini digunakan untuk membahagiakannya. Saat makan malam, Dewi dengan hati-hati membuka pembicaraan. Pak Budi, apa Bapak tidak menyesal? Karena cara saya mendekati Bapak dulu? Budi berpikir sejenak. Tawaran mengejutkan hari itu, momen-momen canggung, dan kebenaran yang perlahan terungkap. Sama sekali tidak, jawabnya dengan suara mantap. Kalau kita tidak bertemu dengan cara itu, apakah kita bisa bersama seperti sekarang? Wajah Dewi dihiasi senyum lega, tapi tetap saja, maaf sudah menipu. Bukan menipu, tapi meminta pertolongan, kata Budi sambil memegang tangannya, hanya saja caranya sedikit unik. Mereka tertawa bersama. Kini, semua kejadian itu dianggap sebagai takdir berharga yang menyatukan mereka. Malam itu, berbaring di tempat tidur, Budi berpikir. Ternyata hidup bisa berubah seperti ini. 6 bulan yang lalu, ia sudah terbiasa hidup sendiri. Ia pikir ia tidak mengenal rasa sepi. Tapi setelah bertemu Dewi, ia baru tahu apa itu kesepian yang sesungguhnya, dan apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Mendengar dengkuran halus Dewi yang tertidur di sampingnya, Budi tersenyum. Terkadang, pertemuan yang tak terduga bisa mengubah hidup. Keesokan paginya, dalam perjalanan ke pasar, Dewi berkata, Pak Budi, bagaimana kalau kita menikah? Tawaran yang tiba-tiba itu membuat Budi terkejut, benarkah? Iya. Kita kan sudah tinggal bersama. Aku ingin kita resmi menjadi keluarga. Hati Budi terasa hangat. Baiklah. Ayo kita lakukan. Mereka berjalan ke pasar sambil bergandengan tangan. Para pedagang di sekitar tersenyum melihat mereka. Mereka berdua serasi sekali. Cinta di usia tua ternyata tetap indah, ya, Budi sadar. Cinta sejati datang tanpa memandang usia atau cara. Dan cinta itu bisa dimulai di saat yang paling tak terduga, dengan cara yang paling istimewa. Tawaran Rp300.000 dari Dewi bukanlah sekadar transaksi, itu adalah sinyal yang menyatukan dua jiwa yang kesepian. Terkadang, meminta tolong bisa terasa memalukan dan sulit, tetapi ketika seseorang berani mengulurkan tangan, keajaiban yang sesungguhnya bisa terjadi. Dan jika ada seseorang yang menyambut tangan itu, hidup bisa dimulai kembali dengan cara yang baru. Kisah Budi dan Dewi mengajarkan kita hal ini. Cinta dimulai di tempat yang paling tak terduga, dengan cara yang paling tak terduga, tetapi justru karena itulah ia menjadi lebih berharga dan indah. Cerita hari ini sampai di sini. Jika ada yang mendengarkan sampai akhir, sebuah komentar saya sudah mendengarkan dengan baik akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Terima kasih.